Dan saya ingatkan bagi para rektor, dekan, dan seluruh kampus di Indonesia, hentikan pembiaran anak-anak mahasiswa yang melakukan anarkisme. Karena itu adalah bentuk kegagalan kampus. Siapapun dia mahasiswa yang menggunakan seluruh pendekatan anarkisme dan kekerasan, dia menciptakan kecemasan bagi orang tua. Kalau orang tua itu datang dari keluarga miskin, petani, buruh, nelayan, melihat anak-anak mereka mati di tengah jalan, misal, maka kita membiarkan kampus sebenarnya menjadi pelanggaran HAM terbesar yang mengatasnamakan akademisi. Jadi penggunaan terminologi supremasi sipil yang selama ini digaungkan sebagai kekuatan yang mengoreksi TNI misalnya, ini gugur. Sangat banyak undang-undang dibuat menguntungkan oligarki, menguntungkan konglomerat hitam, berpeluang untuk menciptakan aneka korupsi. Di mana mahasiswa? Di mana LSM? Tidak ada sikap. Padahal dampak kerugiannya ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Pengesahan undang-undang yang meloloskan arus investasi dan kemudian juga memberi jalan besar kepada peluang utang luar negeri. Hampir 10.000 triliun. Kenapa itu tidak menjadi isu sentral? Nah, sementara revisi undang-undang ini kan hanya menyangkut sinergi antara sumber daya tentara dan sumber daya sipil di dalam struktur eksekutif. Kalau tentara dipersoalkan masuk ke ruang eksekutif, maka kemudian akal sehat publik juga mengatakan, kenapa Anda tidak mempersoalkan polisi yang begitu juga banyak ada di dalam struktur eksekutif? Kenapa Anda tidak juga mempersoalkan rangkap jabatan yang begitu banyak seluruh ketua-ketua umum partai yang ada di BUMN, di kementerian, dan di berbagai lembaga negara. Jadi ini harus dilihat secara jernih. Nah, tetapi kalau kelompok perubahan ini tiba-tiba terjebak, bermain dalam isu-isu yang tadi saya bilang, di permukaan memang mahasiswa, tapi kita lihat di belakangnya, terlebih isu itu berpindah dari kuatnya arus keinginan keadilan, menuntut Jokowi diadili karena 10 tahun melakukan aneka korupsi, kejahatan kemanusiaan, penipuan politik, kemudian berubah menjadi kebencian kepada rakyat yang berseragam tentara. Ini saya agak kurang bisa memahami. Artinya kalau ini kita terjebak di sini, maka kemudian orang-orang PDIP dan Jokowi tepuk tangan. Kekacauan yang diciptakan, yang sudah tadi saya sebutkan, itu bisa dilihat oleh Pak Prabowo secara jernih untuk memahami peta kekinian. Anarkisme itu bukan karakter dan perilaku kampus. Karena kekuatan kampus itu bersandar pada kekuatan moralitas dan intelektual. Dan semua anarkisme itu kerugian. Apa yang menjadi masalah bagi orang tua? Merasa prihatin, merasa gelisah. Anak saya, seorang petani, nelayan, orang-orang miskin, yang mengumpulkan uang dari keringat mereka, menitipkan anak mereka ke kampus untuk belajar, bisa kelak menjadi seorang yang intelek, yang morality, kemudian berubah menjadi pelaku-pelaku anarkis dan kekerasan atas nama demonstrasi anti tentara. Fenomena gerakan mahasiswa yang turun ke jalan, berpindah dari semangat intelektual dan moralitas, memilih jalan kekerasan, ini mencerminkan kelemahan konsolidasi gerakan civil society. Ini mencerminkan kita gagal memperlihatkan wajah kampus yang bermartabat dan beradab. Kalau ada orang tua atau elemen lain, bisa menggugat para rektor, dosen, yang melakukan pembiaran. Mengapa mereka yang menggunakan jaket kampus mengatasnamakan diri mahasiswa melakukan kekerasan? Kalau mereka mati, bagaimana anak yang mati itu berasal dari keluarga miskin? Dia anak seorang petani, dia anak dari seorang nelayan yang orang tuanya berharap dia kuliah bisa membuat sejarah, kecemerlangan di dunia intelektual, ternyata dia gugur.
sebagai demonstran yang terlibat dalam anarkisme, tentu kita sedih. Jadi penggunaan terminologi supremasi sipil yang selama ini digaungkan sebagai kekuatan yang mengoreksi TNI misalnya, ini gugur dengan perjuangan civil society yang katanya pro HAM, anti kekerasan, inginkan kedamaian. Sementara perilaku yang itu justru terbalik. Supremasi sipil berubah menjadi supremasi premanisme kan, supremasi anarkisme. Jadi saya karena berada di jalan tengah, maka saya mencoba membaca ini secara objektif. Dan saya ingatkan bagi para rektor, dekan, dan seluruh kampus di Indonesia, hentikan pembiaran anak-anak mahasiswa yang melakukan anarkisme. Karena itu adalah bentuk kegagalan kampus untuk menjamin lingkungan pendidikan yang sejuk, damai, punya dasar intelektual dan moralitas. Siapapun dia mahasiswa yang menggunakan seluruh pendekatan anarkisme dan kekerasan, dia menciptakan kecemasan bagi orang tua. Kalau orang tua itu datang dari keluarga miskin, petani, buruh, nelayan, melihat anak-anak mereka mati di tengah jalan, misal, atau melakukan aksi-aksi anarkis yang cacat seumur hidup, maka kita membiarkan kampus sebenarnya menjadi pelanggaran HAM terbesar yang mengatasnamakan akademisi. Jadi ini harus dievaluasi. Biarkan mahasiswa turun ke jalan dengan gaya Korea Selatan, di Eropa, pakaiannya rapi, tertib, tetapi punya militansi, punya konsistensi, punya solidaritas yang kuat dalam perjuangan keadilan. Itu ciri gerakan mahasiswa yang kita rindukan.